210120176 dan saya sendiri Nafar Datu Solihah 21012010183. Darmo Susilo College atau DSC merupakan sebuah usaha yang menyediakan pelayanan jasa di bidang pendidikan yang terletak di Wisma Mendokan Utara 3, nomor 8, Mendoan Ayu, Surabaya. Lebih tepatnya, DSC merupakan sebuah lembaga bimbingan belajar bagi siswa-siswi kelas 6 sekolah dasar dalam mempersiapkan ujian nasional dan ujian masuk SNP. DSC didirikan oleh almarhum Bapak Sunadi Darmo Susilo yang merupakan seorang guru kelas 6 SD di SDN Pucang Jajar. DSC telah beroperasi sejak tahun 2014 hingga tahun 2014. Berikut telah disajikan tabel persamaan akuntansi untuk transaksi yang terjadi di DSC pada periode tahun 2014. Yang pertama, pada 3 Januari terjadi transaksi berupa penyetoran modal yang melibatkan penambahan pada akun modal dan kas sebesar Rp80 juta. Pada 19 Januari terjadi transaksi berupa pembangunan gedung yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp60 juta. Pada 27 Mei terjadi transaksi berupa pembelian peralatan yang melibatkan penambahan akun peralatan dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp12 juta. Pada 30 Mei terjadi transaksi berupa pembayaran listrik yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp135.000. Pada 1 Juni terjadi transaksi berupa pendapatan dari pendaftaran siswa sebanyak 80 anak yang melibatkan penambahan pada akun pendapatan jasa dan kas sebesar Rp8 juta. Pada 20 Juni terjadi transaksi berupa pemesanan 85 modul yang melibatkan penambahan pada akun utang usaha dan perlengkapan sebesar Rp8.500.000. Pada 30 Juni terjadi transaksi berupa pembayaran listrik yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp143.000. Pada 17 Juli terjadi transaksi berupa penerimaan biaya bulan pertama dan pendapatan pembayaran modul sebesar 45 siswa yang melibatkan penambahan akun pendapatan jasa sebesar Rp32 juta serta penambahan akun piutang sebesar Rp14 juta dan penambahan akun kas sebesar Rp18 juta. Pada 18 Juli terjadi transaksi pembayaran utang modul yang melibatkan pengurangan pada akun utang dan kas sebesar Rp8.500.000. Pada 20 Juli terjadi transaksi untuk pemasangan WiFi yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp350.000. Pada 22 Juli terjadi transaksi untuk pembelian keperluan tryout yang melibatkan penambahan akun peralatan dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp350.000. Pada 23 Juli terjadi transaksi berupa penerimaan biaya bulan pertama dan pembayaran modul sebanyak 27 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebesar Rp10.800.000. Pada 30 Juli terjadi transaksi berupa pembayaran listrik yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp237.000. Pada 1 Agustus terjadi transaksi berupa penerimaan pembayaran bulan pertama dan pembayaran modul sebesar sebanyak 8 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebesar Rp3.200.000. Pada 16 Agustus terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan kedua sebanyak 42 siswa dan 80 siswa yang melibatkan penambahan akun pendapatan jasa sebanyak 20 juta serta penambahan akun piutang sebesar Rp9.500.000 dan penambahan kas sebesar Rp10.500.000. Pada 19 Agustus terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan kedua sebanyak 31 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebesar Rp7.750.000. Pada 21 Agustus terjadi transaksi berupa pembayaran WiFi yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp350.000. Pada 23 Agustus terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan kedua sebanyak 7 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebesar Rp1.750.000. Pada 30 Agustus terjadi
siswa yang melibatkan penambahan akun pendapatan jasa sebesar 20 juta rupiah serta penambahan akun piutang sebesar 10 juta rupiah dan penambahan pada akun kas sebesar 10 juta rupiah. Pada 18 September terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan ketiga sebanyak 31 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan pada akun kas sebesar Rp7.750.000. Pada 20 September terjadi transaksi untuk pembelian keperluan tryout yang melibatkan penambahan akun peralatan dan pengurangan akun kas sebesar Rp500.000. Pada 21 September terjadi transaksi berupa pembayaran WiFi yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp350.000. Pada 23 September terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan ketiga sebanyak 9 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebanyak Rp2.250.000. Pada 30 September terjadi transaksi berupa pembayaran listrik yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp280.000. Pada 18 Oktober terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan keempat sebanyak 56 siswa yang melibatkan penambahan akun pendapatan jasa sebesar Rp20 juta serta penambahan akun piutang sebesar 6 juta dan penambahan kas sebesar 14 juta. Pada 20 Oktober terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan keempat sebanyak 24 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebesar Rp6 juta. Pada 21 Oktober terjadi transaksi berupa pembayaran WiFi yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp350.000. Pada 30 Oktober terjadi transaksi berupa pembayaran listrik yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp278.000. Pada 16 November terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan kelima sebanyak 43 siswa yang melibatkan penambahan akun pendapatan jasa sebesar Rp20 juta serta penambahan akun piutang sebesar Rp9.250.000 dan penambahan pada akun kas sebesar Rp10.750.000. Pada 19 November terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan kelima sebanyak 30 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebesar Rp7.500.000. Pada 21 November terjadi transaksi berupa pembayaran WiFi yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp350.000. Pada 23 November terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan kelima sebanyak 7 siswa yang melibatkan pengurangan pada akun piutang dan penambahan pada akun kas sebesar Rp1.750.000. Pada 30 November terjadi transaksi berupa pembayaran listrik yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp292.000. Pada 13 Desember terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan ke-6 sebanyak 33 siswa yang melibatkan penambahan akun pendapatan jasa sebesar Rp20 juta serta penambahan akun piutang sebesar Rp11.750.000 dan penambahan akun kas sebesar Rp8.250.000. Pada 16 Desember terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan ke-6 sebanyak 40 siswa dari 80 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebesar Rp10 juta. Pada 19 Desember terjadi transaksi berupa penerimaan pendapatan bulan ke-6 sebanyak 7 siswa yang melibatkan pengurangan akun piutang dan penambahan akun kas sebesar Rp1.750.000. Pada 21 Desember terjadi transaksi berupa pembayaran WiFi yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp350.000. Pada 30 Desember terjadi transaksi berupa pembayaran listrik yang melibatkan penambahan pada akun beban dan pengurangan pada akun kas sebesar Rp220.000. Dari transaksi-transaksi tersebut didapatkan total akun kas sebesar Rp134.715.000, total akun piutang sebesar Rp0, total akun perlengkapan sebesar
Rp156.065.000. Selanjutnya, dari transaksi di atas juga didapatkan total akun utang sebesar Rp0, total akun modal sebesar Rp80 juta, total akun pendapatan jasa sebesar Rp140 juta, dan total akun beban sebesar Rp69.935.000. Akun-akun tersebut merupakan akun-akun pasifa dengan total Rp156.065.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa akun-akun aktiva nilainya sama dengan akun-akun pasifa, yakni Rp156.065.000. Selanjutnya yakni mengenai laporan laba rugi dari Bimbingan Belajar Darmo Susilo College periode 2014. Pendapatan jasa diperoleh total pendapatan jasa sebesar Rp140 juta, beban operasi yang terdiri atas beban gedung sebesar Rp60 juta, beban utilitas sebesar Rp3.935.000 dengan total beban operasi sebesar Rp63.935.000, sehingga diperoleh laba bersih dari pengurangan akun pendapatan jasa dikurangi beban operasi, sehingga diperoleh Rp76.065.000 sebagai laba bersih. Selanjutnya mengenai laporan ekuisitas pemilik dari Bimbingan Belajar Darmo Susilo College periode 2014. Modal Bapak Darmo pada 3 Januari 2014 diperoleh sebesar Rp80 juta. Diperoleh pula laba bersih sebesar Rp76.065.000 dan tidak ada penarikan dari Bapak Darmo, sehingga didapatkan kenaikan ekuisitas pemilik yang merupakan penjumlahan dari laba bersih dan penarikan sebesar Rp76.065.000, sehingga didapatkan pula modal periode tahun 2014 dari penjumlahan modal dan kenaikan ekuisitas sebesar Rp156.065.000. Selanjutnya yakni laporan neraca dari Bimbingan Belajar Darmo Susilo College periode 2014. Untuk akun aktiva diperoleh kas sebesar Rp130.715.000, piutang usaha sebesar Rp0, perlengkapan sebesar Rp8.500.000, peralatan sebesar Rp12.850.000, sehingga diperoleh total aktiva sebesar Rp156.065.000. Selanjutnya pada akun kewajiban diperoleh utang usaha sebesar Rp0, ekuisitas pemilik yang terdiri dari modal Bapak Darmo sebesar Rp156.065.000, sehingga diperoleh total kewajiban dan ekuisitas pemilik sebesar Rp156.065.000. Selanjutnya yakni laporan arus kas dari Bimbingan Belajar Darmo Susilo College periode 2014. Diperoleh arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri atas kas yang diterima dari pelanggan, yakni Rp140 juta, pembayaran kas untuk beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar Rp72.435.000, sehingga total arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp60.565.000. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri atas pembayaran kas untuk peralatan sebesar Rp12.850.000. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendapatan terdiri atas kas yang diterima dari sebagai investasi pemilik sebesar Rp80 juta dan penarikan oleh pemilik sebesar Rp0, sehingga didapatkan arus kas bersih dari aktivitas perusahaan sebesar Rp80 juta. Arus kas bersih dan saldo kas periode 2014 diperoleh dari arus kas dari aktivitas operasi dikurangi pembayaran kas untuk peralatan dan ditambah arus kas bersih dari aktivitas perusahaan, sehingga diperoleh total Rp134.715.000. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berikut adalah Jurnal Umum Darmo Susilo College periode tahun 2014. Pada tanggal 3 Januari 2014, Pak Darmo menyerahkan modalnya sebesar 80 juta
tercatat sebagai kas di kolom debit sebesar 80 juta dan modal di kolom kredit sebesar 80 juta. Pada tanggal 19 Januari 2014, Pak Darmo melakukan pembangunan gedung sebesar 60 juta, tercatat sebagai beban pembangunan gedung di kolom debit sebesar 60 juta dan kas di kolom kredit sebesar 60 juta. Pada tanggal 27 Mei 2014 melakukan pembelian peralatan sebesar 12 juta, tercatat sebagai akun peralatan di kolom debit sebesar 12 juta dan akun kas di kolom kredit sebesar 12 juta. Pada tanggal 30 Mei 2014 melakukan pembayaran listrik sebesar 135.000, tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 135.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 135.000. Pada tanggal 1 Juni 2014 menerima pendapatan jasa dari pendaftaran siswa sebesar 8 juta, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 8 juta dan akun pendapatan jasa di kolom kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 20 Juni 2014 melakukan pemesanan modul secara utang sebesar 8.500.000, tercatat sebagai akun perlengkapan di kolom debit sebesar 8.500.000 dan akun utang di kolom kredit sebesar 8.500.000. Pada tanggal 30 Juni 2014 melakukan pembayaran listrik sebesar 143.000, tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 143.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 143.000. Pada tanggal 17 Juli 2014 menerima biaya bulan pertama dan pembayaran modul sebanyak 45 siswa dari 80 siswa, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 18 juta, serta akun piutang di kolom debit sebesar 14 juta, dan akun pendapatan jasa di kolom kredit sebesar 32 juta. Pada tanggal 18 Juli 2014 melakukan pembayaran utang modul sebesar 8.500.000, tercatat sebagai akun utang di kolom debit sebesar 8.500.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 8.500.000. Pada tanggal 20 Juli melakukan pemasangan WiFi sebesar 350.000, tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 350.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 22 Juli 2014 melakukan pembelian keperluan tryout sebesar 350.000, tercatat sebagai akun peralatan di kolom debit sebesar 350.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 23 Juli 2014 menerima biaya bulan pertama dan pembayaran modul sebanyak 27 siswa dari 80 siswa, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 10.800.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 10.800.000. Pada tanggal 30 Juli 2014 melakukan pembayaran listrik sebesar 237.000, tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 237.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 237.000. Pada tanggal 1 Agustus menerima pembayaran bulan pertama dan pembayaran modul sebanyak 8 siswa dari 80 siswa, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 3.200.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 3.200.000. Pada tanggal 16 Agustus menerima pendapatan bulan kedua sebanyak 42 siswa, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 10.500.000 serta akun piutang di kolom debit sebesar 9.500.000 dan akun pendapatan jasa di kolom kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 19 Agustus menerima pendapatan bulan kedua
sebanyak 31 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 7.750.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 7.750.000. Pada tanggal 21 Agustus melakukan pembayaran WiFi sebesar 350.000. Tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 350.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 23 Agustus menerima pendapatan bulan kedua sebanyak 7 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 1.750.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 1.750.000. Pada tanggal 30 Agustus melakukan pembayaran listrik sebesar 280.000. Tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 280.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 280.000. Pada tanggal 15 September menerima pendapatan bulan ketiga sebanyak 40 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 10 juta serta akun piutang di kolom debit sebesar 10 juta dan akun pendapatan jasa di kolom kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 18 September menerima pendapatan bulan ketiga sebanyak 31 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 7.750.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 7.750.000. Pada tanggal 20 September melakukan pembelian keperluan tryout sebesar 500.000. Tercatat sebagai akun peralatan di kolom debit sebesar 500.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 21 September melakukan pembayaran WiFi sebesar 350.000. Tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 350.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 23 September menerima pendapatan bulan ketiga sebanyak 9 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 2.250.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 2.250.000. Pada tanggal 30 September melakukan pembayaran listrik sebesar 280.000. Tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 280.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 280.000. Pada tanggal 18 Oktober menerima pendapatan bulan keempat sebanyak 56 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 14 juta serta akun piutang di kolom debit sebesar 6 juta dan akun pendapatan jasa di kolom kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 20 Oktober menerima pendapatan bulan keempat sebanyak 24 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 6 juta dan akun piutang di kolom kredit sebesar 6 juta. Pada tanggal 21 Oktober melakukan pembayaran WiFi sebesar 350.000. Tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 350.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 30 Oktober melakukan pembayaran listrik sebesar 278.000. Tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 278.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 278.000. Pada tanggal 16 November menerima pendapatan bulan kelima sebanyak 43 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 10.750.000 serta akun piutang di kolom debit sebesar 9.250.000 dan akun pendapatan jasa di kolom kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 19 November menerima pendapatan bulan kelima sebanyak 30 siswa. Tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 7.500.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 21 November melakukan pembayaran WiFi sebesar 350.000. Tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 350.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 23 November menerima pendapatan bulan kelima
sebanyak 7 siswa, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 1.750.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 1.750.000. Pada tanggal 30 November melakukan pembayaran listrik sebesar 262.000, tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 262.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 262.000. Pada tanggal 13 Desember menerima pendapatan bulan ke-6 sebanyak 33 siswa, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 8.250.000 serta akun piutang di kolom debit sebesar 11.750.000 dan akun pendapatan jasa di kolom kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 16 Desember menerima pendapatan bulan ke-6 sebanyak 40 siswa, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 10 juta dan akun piutang di kolom kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 19 Desember menerima pendapatan bulan ke-6 sebanyak 7 siswa, tercatat sebagai akun kas di kolom debit sebesar 1.750.000 dan akun piutang di kolom kredit sebesar 1.750.000. Pada tanggal 21 Desember melakukan pembayaran WiFi sebesar 350.000, tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 350.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 30 Desember melakukan pembayaran listrik sebesar 220.000, tercatat sebagai akun beban utilitas di kolom debit sebesar 220.000 dan akun kas di kolom kredit sebesar 220.000. Total keseluruhan di kolom debit sebesar 374.285.000 dan di kolom kredit sebesar 374.285.000. Saya akan menjelaskan tentang buku besar pada laporan keuangan Dharma Social College. Buku besar ini terdapat 9 akun. Yang pertama akun kas dengan nomor 11. Pada transaksi pertama tanggal 3 Januari 2014 dengan keterangan modal awal, maka diambil dari jurnal umum transaksi pertama sebesar 80 juta di debit. Maka ditulis di buku besar juga ditulis 80 juta di debit. Lalu ditulis juga di saldo debit 80 juta juga. Lalu pada transaksi kedua, tanggal 19 Januari 2014 dengan keterangan pembangunan gedung, diambil juga dari jurnal umum lalu dimasukkan ke buku besar sebesar 60 juta di kredit. Saldonya menjadi 20 juta di debit. Kenapa? Karena di transaksi pertama kan di debit. Itu dikurangi hasil dari pembangunan gedung. Jadi rumusnya debit dikurangi kredit, 80 juta dikurangi 60 juta sama dengan 20 juta. Pada transaksi ketiga, 27 Mei 2014, keterangan pembelian peralatan diambil juga dari jurnal umum sebesar 12 juta di kredit. Saldonya menjadi 8 juta, karena 20 juta dikurangi 12 juta, hasilnya 8 juta. Lalu pada transaksi keempat, 30 Mei 2014, keterangannya pembayaran listrik sebesar 135.000 di kredit. Maka saldonya menjadi 7.865.000 karena 8 juta saldonya dikurangi 135.000, jadi totalnya 7.865.000. Pada transaksi kelima tanggal 1 Juni 2014, keterangannya pendapatan pendaftaran siswa sebesar 8 juta di debit, maka saldonya menjadi 15.865.000 berasal dari saldo 7.865 ditambah 8 juta, total 15.865.000. Lalu pada transaksi ke-6 dengan keterangan pembayaran listrik pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar 143.000 di kredit. Saldo menjadi 15.722.000. Kemudian pada transaksi ke-7 tanggal 17 Juli 2014 dengan keterangan pendapatan ke-1 modul sebesar 18 juta di debit, saldo menjadi 33.722.000. Kemudian pada transaksi ke-8 di tanggal 18 Juli 2014 dengan keterangan pembayaran utang modul sebesar 8.500.000 di kredit, saldo menjadi 25.222.000. Karena saldo sebelumnya 30 juta
33.722.000 dikurang utang modul sebesar 8.500.000, total saldo 25.222.000. Pada transaksi ke-9, 20 Juli 2014, keterangan pemasangan WiFi 350.000, jadi saldo 25.232 dikurangi 350.000 menjadi 24.872. Transaksi ke-10 tanggal 22 Juli 2014 dengan keterangan pembelian keperluan tryout sebesar 350.000 dikredit, maka saldo menjadi 24.522.000. Kemudian pada transaksi ke-11 dengan tanggal 23 Juli 2014, keterangannya pendapatan ke-1 modul sebesar 10.800.000 didebit, total saldo 35.322. Kenapa? Karena saldo sebelumnya 24.522 ditambah 10.800, jadi total saldo 35.322.000. Lalu transaksi ke-12 tanggal 30 Juli 2014 dengan keterangan pembayaran listrik 237.000 dikredit, lalu saldonya menjadi 35.285.000. Pada transaksi ke-13 tanggal 1 Agustus 2014 dengan keterangan pendapatan ke-1 modul dalam kurung 8 sebesar 3.200.000 didebit. Kemudian saldo menjadi 38.285.000. Kenapa? Karena pada saldo sebelumnya 35.085.000 ditambah 3.200, hasilnya adalah 38.285.000. Lalu transaksi berikutnya ke-14 pada tanggal 16 Agustus 2014 keterangan pendapatan kedua sebesar 10.500.000, maka saldo menjadi 48.785.000. Next, transaksi ke-15 pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan keterangan pendapatan kedua 7.750 didebit, maka saldo menjadi 56.535. Transaksi ke-16 pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan keterangan pembayaran WiFi sebesar 350.000, maka saldo saat ini 56.185.000. Lalu transaksi ke-17 pada tanggal 23 Agustus 2014 dengan keterangan pendapatan kedua dalam kurung 7 sebesar 1.750 didebit, maka total saldo 57.935. Lalu transaksi ke-18 tanggal 30 Agustus 2014 dengan keterangan pembayaran listrik 280.000 dikredit, maka saldo 57.655. Lalu transaksi ke-19 pada tanggal 15 September 2014 dengan keterangan pendapatan ketiga dalam kurung 40 10 juta didebit, maka saldo 67.655. Kemudian transaksi ke-20 pada tanggal 18 September 2014 dengan keterangan pendapatan ketiga dalam kurung 31 sejumlah 7.750.000 didebit, maka saldo sebesar 75.405. Kemudian transaksi ke-21 pada tanggal 20 September 2014 dengan keterangan pembelian keperluan tryout sebesar 500.000 dikredit, maka saldonya 74.905.000. Kemudian transaksi ke-22 tanggal 21 September 2014 dengan keterangan pembayaran WiFi sebesar 350.000 dikredit, maka saldo 74.555. Lalu transaksi ke-23 pada tanggal 23 September 2014 dengan keterangan pendapatan ketiga dalam kurung 4 seharga 2.250.000 didebit, maka saldonya
tinggal 76.805. Lalu pada transaksi ke-24 pada tanggal 30 September 2014 dengan keterangan pembayaran listrik 250.000 di kredit, maka saldonya 76.525. Kemudian pada transaksi ke-25 pada tanggal 18 Oktober 2014 dengan keterangan pendapatan keempat sebesar 14 juta di debit, maka saldonya 90.525. Kenapa? Karena saldo sebelumnya 76.525 ditambah 14 juta sama dengan 9.525.000. Pada transaksi ke-26 tanggal 20 Oktober 2014 dengan keterangan pendapatan keempat dalam kurung 24 sebesar 6 juta di debit. Lalu saldonya 96.525.000. Caranya sama, yaitu saldo akhir itu tadi ditambah 6 juta, hasilnya 96.525.000. Pada transaksi ke-27 tanggal 21 Oktober 2014 dengan keterangan pembayaran WiFi 350.000. Total saldo 96.175.000. Pada transaksi ke-28 tanggal 30 Oktober 2014 dengan keterangan pembayaran listrik sebesar 278.000, maka saldonya 95.897.000. Kemudian pada transaksi ke-29 tanggal 16 November 2014 dengan keterangan pendapatan kelima dalam kurung 43 sebesar 10.750.000 di debit, maka saldonya 106.647.000. Pada transaksi ke-30 tanggal 19 November 2014 dengan keterangan pendapatan kelima dalam kurung 30 sebesar 7.500.000 di debit, maka saldonya adalah 114.147.000. Pada transaksi ke-31 pada tanggal 21 November 2014 dengan keterangan pembayaran WiFi sebesar 350.000 di kredit, maka total saldo 113.797.000. Kemudian pada transaksi ke-32 pada tanggal 23 November 2014 dengan keterangan pendapatan kelima dalam kurung 30 sebesar 1.750.000 di debit, maka saldonya 115.285.000. Lalu pada transaksi ke-31 tanggal 30 November 2014 dengan keterangan pembayaran listrik sebesar 262.000, maka total saldo saat itu 115.285.000. Kemudian pada transaksi ke-32 tanggal 13 Desember 2014 dengan keterangan pendapatan ke-6 dalam kurun 33 sebesar 8.250.000 di debit, maka saldonya 123.535.000. Lalu pada transaksi ke-33 tanggal 16 Desember 2014 dengan keterangan pendapatan ke-6 dalam kurung 40 sebesar 10 juta di kredit, maka saldonya 133.535.000. Kenapa? Karena saldo sebelumnya 123.535 ditambah 10 juta yaitu 133.535.000. Lalu pada transaksi ke-34 tanggal 19 Desember 2014 dengan keterangan pendapatan ke-6 dalam kurung 7 sebesar 1.750.000 di debit, maka saldonya 135.285.000. Pada transaksi ke-35 tanggal 21 Desember 2014 dengan keterangan pembayaran WiFi 350 di debit, maka saldonya 134.935.000.
Pada transaksi ke-36 tanggal 30 Desember 2014 dengan keterangan pembayaran listrik sebesar 220.000, maka saldonya sebesar 134.007.015. Yang kedua, akun piutang usaha dengan nomor akun 12. Pada transaksi pertama tanggal 17 Juli 2014 dengan keterangan pendapatan jasa 14 juta di debit. Di saldo juga ditulis 40 juta di debit. Pada transaksi kedua pada tanggal 23 Juli 2014 dengan keterangan pendapatan ke-1 dalam kurung 27 sebesar 10.800 di kredit. Maka saldonya 3.200.000. Dari 14 juta dikurangi 10.800 sama dengan 3.200.000. Pada transaksi ketiga tanggal 1 Agustus 2014 dengan keterangan pendapatan ke-1 dalam kurung 8 sebesar 3.200.000 di kredit, maka saldo sementara kosong. Kemudian pada transaksi keempat tanggal 16 Agustus dengan keterangan pendapatan jasa masuk ke debit 9.500.000, jadi saldonya 9.500.000. Pada transaksi kelima tanggal 19 Agustus dengan keterangan pendapatan kedua dalam kurung 3 7.750.000 di kredit, maka saldonya 1.750.000. Lalu pada transaksi ke-6 tanggal 23 Agustus dengan keterangan pendapatan kedua dalam kurung 7 sebesar 1.750.000 di kredit, maka saldo saat ini kosong. Pada transaksi ke-7 tanggal 15 September dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 10 juta masuk debit, maka saldo sebesar 10 juta. Pada transaksi ke-8 tanggal 18 September 2014 dengan keterangan pendapatan ketiga dalam kurung 31 sebesar 7.750.000 di kredit, saldonya ialah 2.250.000. Lalu pada transaksi ke-9 tanggal 23 September 2014 dengan keterangan pendapatan ketiga dalam kurung 9 seharga 2.250.000 di kredit, maka saldo saat ini kosong. Pada transaksi ke-10 tanggal 18 Oktober 2014 dengan keterangan pendapatan jasa masuk debit 6 juta, maka total saldo saat ini 6 juta. Pada transaksi ke-11 tanggal 20 Oktober 2014 dengan keterangan pendapatan keempat dalam kurung 24 sebesar 6 juta di kredit, maka saldonya kosong karena 6 juta dikurangi 6 juta sama dengan kosong. Pada transaksi ke-12 tanggal 16 November 2014 dengan keterangan pendapatan jasa 9.250.000 masuk debit, maka saldo saat ini 9.250.000. Pada transaksi ke-13 tanggal 19 November 2014 dengan keterangan pendapatan kelima dalam kurung 30 sebesar 7.500.000 di kredit, sehingga saldo menjadi 1.750.000. Lalu pada transaksi ke-14 tanggal 23 November 2014 dengan keterangan pendapatan kelima dalam kurung 7 sebesar 1.750.000 di kredit, total saldo saat ini kosong. Lalu pada transaksi ke-15 tanggal 13 Desember 2014 dengan keterangan pendapatan jasa 11.750.000 masuk debit, maka saldo sebesar 11.750.000. Pada transaksi ke-16 tanggal 16 Desember 2014 dengan keterangan pendapatan ke-6 dalam kurung 40 sebesar 10 juta di kredit, maka saldo sebesar 1.750.000. Pada transaksi ke-17 tanggal 19 Desember 2014 dengan keterangan pendapatan ke-6 dalam kurung 7 sebesar 1.750.000 di kredit, maka saldonya kosong. Yang ketiga, akun perlengkapan dengan nomor akun 14. Terjadi transaksi pertama pada tanggal 20 Juni 2014 dengan keterangan pembelian perlengkapan 8.500.000 masuk debit, maka saldonya 8.500.000 juga di debit. Yang keempat, akun peralatan dengan nomor akun 18 terjadi transaksi pertama pada tanggal 27 Mei 2014 dengan keterangan pembelian peralatan 12 juta di debit, maka saldo masuk debit juga 12 juta.
Pada transaksi kedua, tanggal 22 Juli 2014 dengan keterangan pembelian peralatan tryout 350.000 masuk debit sehingga total saldonya 12.350.000. Pada transaksi ketiga, tanggal 20 September 2014 dengan keterangan pembelian peralatan tryout 500 di debit, maka total saldonya 12.850.000. Yang kelima, selanjutnya akun yang kelima yaitu akun utang usaha dengan nomor akun 21. Terjadi transaksi pada tanggal 18 Juli 2014 dengan keterangan pembayaran utang 8.500.000 di debit. Kemudian di kredit juga 8.500.000. Jadi total saldo sama dengan kosong. Yang keenam, akun modal dengan nomor akun 31. Terjadi transaksi pada tanggal 3 Januari 2014 dengan keterangan modal awal 80 juta kredit, maka saldo 80 juta juga masuk kredit. Akun pendapatan jasa dengan nomor akun 41. Terjadi transaksi pada tanggal 1 Juni 2014 dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 8 juta dimasukkan ke dalam kredit. Saldo kredit juga ditulis menjadi 8 juta. Pada 17 Juli 2014 dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 32 juta dimasukkan ke dalam kredit. Saldo kredit bertambah menjadi 40 juta. Pada tanggal 16 Agustus 2014 dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 20 juta dimasukkan ke dalam kredit. Saldo kredit bertambah menjadi 60 juta. Pada tanggal 15 September 2014 pendapatan jasa sebesar 20 juta dimasukkan ke dalam kredit. Saldo kredit bertambah menjadi 80 juta. Pada tanggal 18 Oktober 2014 dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 20 juta dimasukkan ke dalam kredit. Saldo kredit bertambah menjadi 100 juta. Pada tanggal 16 November 2014 dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 20 juta dimasukkan ke dalam kredit. Saldo kredit bertambah menjadi 120 juta. Pada tanggal 13 Desember 2014 dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 20 juta dimasukkan ke dalam kredit. Saldo kredit bertambah menjadi 140 juta. Akun beban gedung nomor akun 52. Terjadi transaksi pada tanggal 19 Januari 2014 dengan keterangan beban pembangunan gedung sebesar 60 juta dimasukkan ke dalam kredit. Saldo kredit ditulis menjadi 60 juta. Selanjutnya ada akun beban utilitas 30 Mei 2014, beban listrik 135.000, saldo debit menjadi 135.000. 30 Juni 2014, beban listrik 143.000, saldo debit bertambah 278.000. 20 Juli 2014, beban pemasangan WiFi 350.000, saldo debit bertambah 628.000. 30 Juli 2014, beban listrik 237.000, saldo debit bertambah 865.000. 21 Agustus 2014, beban WiFi 350.000, saldo debit bertambah 1.215.000. 30 Agustus 2014, beban listrik 280.000, saldo debit bertambah menjadi 1.495.000. 21 September 2014, beban WiFi 350.000, saldo debit bertambah 1.845.000. 30 September 2014, beban listrik 280.000, saldo debit bertambah 2.125.000. 21 Oktober 2014, beban WiFi 350.000, saldo debit bertambah 2.475.000. Terakhir 30 Oktober 2014, beban listrik 278.000, saldo debit bertambah 2.753.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca lajur. Yang pertama yaitu akun kas dengan nomor akun 11 sejumlah 134.715.000 dimasukkan di neraca saldo pada debit. Yang kedua yaitu piutang usaha dengan nomor akun 12 sejumlah Rp0 dimasukkan di neraca saldo bagian debit. Yang ketiga yaitu perlengkapan dengan nomor akun 14 sejumlah 8.500.000 dimasukkan di neraca saldo pada debit. Selanjutnya yaitu peralatan
dengan nomor akun 18 sejumlah 12.850.000 dimasukkan di neraca saldo pada bagian debit. Selanjutnya yaitu utang usaha dengan nomor akun 21 sejumlah Rp0 dimasukkan di neraca saldo pada kredit. Selanjutnya yaitu akun modal dengan nomor akun 31 sejumlah 80 juta dimasukkan di neraca saldo pada kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa dengan nomor akun 41 sejumlah 40 juta dimasukkan di neraca saldo pada kredit. Selanjutnya yaitu beban gedung dengan nomor akun 52 sejumlah 60 juta dimasukkan di neraca saldo bagian debit. Yang terakhir yaitu beban utilitas sejumlah 3.935.000 dimasukkan di neraca saldo pada bagian debit. Karena tidak ada lagi akun yang disesuaikan, maka neraca saldo disesuaikan diisi sama dengan neraca saldo. Total pada neraca saldo dan neraca saldo disesuaikan di bagian debit sebesar 220 juta, di bagian kredit sebesar 220 juta. Jika total sudah sesuai, maka penjumlahan kita sudah benar. Selanjutnya yaitu perhitungan laba dan rugi. Terdapat pendapatan jasa dengan nomor akun 41 sebesar 140 juta ditulis di perhitungan laba rugi bagian kredit. Selanjutnya yaitu beban gedung sebesar 60 juta ditulis di perhitungan laba rugi di bagian debit. Selanjutnya yaitu beban utilitas sebesar 3.935.000 ditulis di perhitungan laba rugi di bagian debit. Selanjutnya kita jumlahkan perhitungan laba rugi, debit, dan kredit. Total dari perhitungan laba rugi di bagian debit yaitu 63.935.000, di bagian kredit yaitu 140 juta. Perusahaan ini mengalami keuntungan sebesar 76.065.000. Selanjutnya yaitu neraca. Yang pertama terdapat akun kas sebesar 134.715.000 ditulis di neraca bagian debit. Selanjutnya yaitu piutang usaha sebesar Rp0 ditulis di bagian neraca bagian debit. Selanjutnya yaitu perlengkapan sebesar 8.500.000 ditulis di neraca pada debit. Selanjutnya yaitu peralatan sebesar 12.850.000 ditulis di neraca pada bagian debit. Yang selanjutnya yaitu utang usaha dengan nomor akun 21 sebesar Rp0 ditulis di bagian neraca pada kredit. Selanjutnya yaitu modal sebesar 80 juta ditulis di bagian neraca pada kredit. Total dari neraca pada bagian debit yaitu 156.065.000, di bagian kredit yaitu 80 juta. Sehingga perusahaan ini mengalami keuntungan sebesar 76.065.000. Kemudian yang terakhir ada jurnal penutup. Di pendapatan jasa 140 juta di debit, ikhtisar laba rugi 140 juta di kredit. Kemudian ikhtisar laba rugi 69.935.000 di debit, beban gedung 60 juta, beban utilitas 3.935.000. Kemudian ikhtisar laba rugi 76.065.000, modal 76.065.000 di kredit. Jadi total keseluruhan 280 juta.